Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel Kursus Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai salah satu transistor, yaitu transistor MOSFET. Baiklah, kita mulai. Memahami transistor MOSFET. Pada zaman sekarang banyak peralatan-peralatan elektronika yang menggunakan transistor MOSFET. Transistor MOSFET salah satunya yang saya gambarkan adalah begini. Tapi memang banyak tipe-tipenya ya. Tapi saya ambil contoh MOSFET tipe IRF 510. Kalau digambarkan fisiknya dari depan begini ya, tampangnya. Ini lubangnya buat ngebaut ke pendingin. IRF 510 adalah jenis N tipe. Ya, jadi MOSFET itu ada dua tipe, ada N tipe, ada P tipe. Baik, saya terangkan N tipe dulu. Salah satunya adalah IRF 510 ya. Ini kakinya, G itu singkatan daripada gate. Yang tengah ini D itu singkatan daripada drain ya. S ini singkatan daripada source. G adalah gate ya. D adalah drain, S adalah source. Seperti transistor biasa, NPN atau PNP, kan ada emitor, ada basis, ada kolektor. Kalau pada FET, dia kakinya dinamainya gate, drain, and source. Ini diagram skematiknya. Untuk N tipe, perhatikan panahnya ke dalam ya. Kalau untuk P tipe, panahnya keluar ya. P tipe panahnya ke sana, keluar, maksudnya ke sini, keluar. Kalau N tipe, panahnya ke dalam. Seperti transistor NPN, saya ingatkan lagi ya. Transistor NPN itu ini basis, ini kolektor, ini emitor, ini transistor NPN. NPN panahnya justru dia keluar ya. Kalau NPN panahnya keluar. Kalau MOSFET tipe N panahnya adalah ke dalam ya, bedanya ya. Tapi ini sebetulnya nggak usah diingat-ingat. Yang diingat-ingat adalah begini. Untuk NPN, umpamanya saya flashback ke belakang, NPN itu adalah negatif. Ya, kolektor adalah positif. Nah, untuk FET yang tipe N, ya, emitor ini samanya dengan S, ya. Jadi emitor sama dengan S nih, emitor berarti sama dengan S. Source harus negatif ya. Source harus dapat setrum negatif. Kolektor itu samanya dengan drain ya. Kolektor harus mendapat positif. Pada FET adalah drain. Drain harus mendapatkan positif. Ya, pada transistor basis harus mendapatkan positif ya. Pada FET gate ya, jadi ini basis, ini samanya dengan gate harus mendapatkan positif. Jadi sebetulnya kalau kita sudah memahami transistor biasa ya, kesini nih ya nggak masalah sih ya. Cuma bedanya pada transistor biasa itu namanya basis, umpamanya di sini. Pada FET namanya gate.
Pada transistor namanya kolektor, yang di sini pada FET namanya drain. Pada transistor biasa namanya emitor, pada FET namanya source. Ini N tipe, ini transistor NPN. NPN ini berarti sama dengan N tipe daripada ini. Tegangannya, cara memberi setrumnya agar transistor ini berfungsi dengan benar, ya source harus mendapatkan negatif, drain harus mendapatkan positif, gate harus mendapatkan positif. Jadi di sini gate positif, drain positif, source negatif. Oke, sekarang kita pindah ke yang tipe P. Apa sih bedanya? Sebetulnya bedanya bukan masalah panah ini masuk atau panah keluar. Kalau panah masuk, panah keluar itu kan lambang ya. Yang membedakan adalah cara memberi setrumnya. Ya. IRF 510 adalah N tipe, IRF 9540 adalah P tipe ya. P tipe. Pada P tipe, lihat, S mendapatkan positif, drain mendapatkan negatif, gate mendapatkan negatif. Jadi kebalikannya ya. Pada N tipe, source mendapatkan apa? Harus dikasih, ya bukan mendapatkan ya, harus dikasih setrum negatif. Pada P tipe, source harus diberi setrum positif. Pada N tipe, gate harus diberi setrum positif. Pada P tipe, gate harus diberi setrum negatif. Pada N tipe, drain harus diberi setrum positif. Pada P tipe, drain harus diberi setrum negatif. Berarti kalau yang ini gate negatif, drain negatif, source positif. Ini sebetulnya sama dengan transistor PNP ya. Nih, transistor PNP itu panahnya ke dalam. Panah ini menyatakan arah arus ya, arah arus ya. Nah, ini transistor tipe PNP akan saya tandingkan dengan ini. Panah ini menyatakan arah arus. Arah arus adalah dari positif ke negatif. Panah pada lambang transistor menyatakan arah arus. Arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Berarti ini dari sini positifnya. Ya, untuk jenis PNP maka emitor harus mendapat positif. Nah, mengalirlah dia ke dalam, berarti kolektor mendapatkan negatif. Basis harus mendapatkan negatif. Apa bedanya? Nah, perhatikan. Pada NPN, ya, emitor negatif. Pada PNP, emitor positif. Pada NPN, basis positif. Pada PNP, basis negatif. Pada NPN, kolektor positif. Pada PNP, kolektor negatif. Nah, sekarang ini panah ini menyatakan arah arus. Bagaimana ini cara pembacaannya? Ya, berarti arusnya kan ke bawah. Berarti kalau arusnya ke bawah, berarti dari atas munculnya. Arus mengalir itu dari positif ke negatif. Nah, ini negatif. Berarti kan arusnya dari sini. Sini. Nih, sesuai panah ke sini ke negatif. Dari positif ke negatif. Makanya pada NPN kolektor adalah positif. Ya, emitor adalah negatif. Panahnya ke bawah berarti arus itu mengalir ke bawah. Pada PNP ya, emitor itu positif kan, ini menyatakan arah arus. Arusnya mengalir dari sini dari positif ke negatif. Ya, ke negatif. Panah menyatakan arah arus. Arus adalah dari positif ke negatif. Kalau pada FET,
kalau pada PET ya, justru si panah itu tidak mewakili arah arus, ya. Dia hanya lambang-lambang saja. Contohnya begini. Pada transistor IFF590 panahnya ke dalam. Logikanya kalau panah itu ke dalam, ya, berarti arusnya kan dari sini ke sini. Logikanya arus itu dari positif ke negatif, tapi kenyataannya justru source harus diberi tegangan negatif. Ya, drain tegangan positif. Nah, ini juga arah panahnya ke sini, logikanya arus itu kan ke sini mengalirnya. Tapi S ini justru diberi setrum positif di source-nya. Jadi sepertinya ya lambang pada ini pada PET itu adalah hanya lambang saja. Panah ini hanya lambang saja, menyatakan bahwa yang ada panahnya itu adalah kaki source. Ya, perhatikan yang ada panahnya kaki source. Ya, source kan ini yang ada panahnya nyambung ini source, ya. Tapi kalau pada transistor betul-betul panah itu menyatakan arah arus. Oke, sudahlah, masalah panah sekarang tidak usah diperdebatkan. Kenyataannya begini buatan pabrik. Sekarang bagaimana aplikasinya? Ya, maksudnya aplikasinya kalau umpamanya si PET ini akan kita jadikan sebuah amplifier. Oke? Nah, saya mulai yang sebelah sini ya, karena sebelah sini agak ada lowong kosong. Ininya dihapus dulu sedikit ya, biar nanti buat jalur setrumnya. Tipe ERF-nya sudah cukup dihapus saja, ya. Oke. Berarti cara pemberian setrumnya sini, berarti di sini ini adalah PCC yang negatif di sini. Agak tinggi sedikit. Ini dihapus saja ya. Sudah dihapus saja. Ya. Untuk membatasi arus maka dikasih R di sini. Ini positif berarti ini harus dapat negatif, maka setrum di sini PCC adalah negatif ya, negatifnya adalah di atas. Negatif ya, sambungkan ke R. Kemudian pada gate biasa kita menggunakan R pembagi tegangan ya, R pembagi tegangan untuk mengasih bias kepada gate ya, ini gate. Kemudian di sini juga R pembagi tegangan untuk ngasih setrum kepada ini. Kemudian di sini juga dikasih R untuk pembatas arus gitu ya. Tuh. Kemudian ini ditarik ke sini. Ya, berarti ini yang positif, setrum positif di sini. Ya. Ini dihapus saja yang sebelah sini. Ya. Ini elko kopal, kapasitor kopal, ya. Kemudian ini ke sini, ini R1, R2, ini R3, ya, pembagi tegangan, ini R4, oh ini yang pembagi tegangan R1, R2, R3, R4 adalah pembatas arus. Kemudian di sini ada kapasitor sebagai stabilizer, netralisasi. Ini adalah source kan, kaki source harus dapat positif, ya. Kemudian ke sini dikasih elko, kemudian di sini dikasih speaker, ya. Speaker yang satunya disambungkan ke ground atau ke salah satu setrum. Ground itu belum tentu negatif ya,
Ground itu bisa positif, bisa negatif. Jadi bagaimana rancangan pabriknya, bukan ground itu selalu negatif, tidak. Ground itu siapa yang mau boleh positif, boleh negatif. Ini positif, speaker, ya. Di sini masuk input dari, ya mungkin dari PCD lah gitu ya, dari PCD kotak aja saya gambarkan gitu, satu ke sini, satu ke sini. Nah, apakah ini memenuhi untuk setrumnya? Ya kita periksa, ya kita periksa ini source, ini apa, drain. Drain harus mendapatkan negatif, source harus mendapatkan positif. Kita usut, source harus mendapatkan positif dari mana? Kita usut source melalui R4. Oh ya, berarti dia mendapat positif melalui R4. Drain harus dapat negatif dari mana? Kita lihat, drain ke atas ke R3, kemudian ke negatif. Oh ya, dia dapat negatif melalui R3. Si gate harus mendapatkan negatif dari mana? Ya dari pembagi tegangan R1 dan R2. Dia mendapatkan negatif dari R1 kombinasi R1 dengan R2. Ya, kombinasi R1 R2 dia dapat negatif. Berarti dia memenuhi syarat. Ya. Sekarang bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya suara datang dari PCD, sini ya. Seperti sudah diterangkan sebelumnya, bahwa C couple ini dia menahan arus DC biar jangan masuk ke sana, ke sini, ke PCD. Tetapi si C couple ini bisa dilewati suara. Suara masuk, ya. Terus dia berjalan ke sini, masuk ke sini, berjalan terus ke sini, ke sini, ke sini, sini, ke sini. Nah, maka bunyilah speaker. Jadi suara dari sini masuk melalui C, terus masuk melalui gate, masuk ke dalam transistor pad, keluar ke drain. Kemudian ini C couple juga, C couple 2, ini C couple 1. C couple ini sebelumnya sudah saya terangkan kan untuk menahan arus DC biar jangan ke speaker. Karena arus DC kalau ke speaker akan kebakar, akan rusak. Sementara si C2 ini, si C couple ini bisa dilewati suara. Jadi DC tidak bisa, suara bisa masuk ke sini, kemudian ke spool atau coil speaker, maka terus ke ground, maka terjadilah induksi magnet pada speaker itu yang mengakibatkan speaker itu maju mundur, menciptakan getaran, dan getaran itu merambat melalui udara dan masuk melalui telinga, masuk ke telinga kita dan dicerna oleh gendang telinga kita, ya, ditangkap oleh gendang telinga kita kemudian dicerna oleh otak. Sudah saya terangkan kan, speaker mundur maju itu kan karena bentuk gelombang ini. Umpamanya ketika ada pulsanya itu atau amplitudonya positif, seandainya dia adalah ke sana, gerakan speaker ini, si membran atau konusnya itu, maka ketika yang munculnya negatif, maka gerakannya adalah ke sini. Karena suara itu positif negatif ya, dengan cepatnya positif negatif sesuai irama musik, maka si speaker juga mundur maju gitu ya. Nah, oke. Sekarang ini kan yang P tipe ya. Sekarang kalau ingin, gambarnya udah begini ya. Oke lah. Sekarang kalau dijadikan ini adalah N-tipe, berarti N-tipe itu kan panahnya ke dalam gitu ya. Ya, tapi panahnya doang. Pada N-tipe, ya, source harus mendapatkan negatif. Ya. Source
harus mendapatkan negatif. Drain harus mendapatkan positif. Gate harus mendapatkan positif. Ya. Lantas bagaimana? Ya tinggal dibalik saja setrumnya. Setrumnya dibalik saja. Yang ini dijadikan positif. Ya. Yang ini dijadikan negatif. Setrumnya. Berfungsikah? Ya berfungsi. Ya. Jadi perbedaan antara FET N-type dan FET P-type itu sebetulnya bukan perbedaan daripada rangkaiannya, tapi perbedaan daripada cara memberi setrumnya. Sebelumnya tadi transistor FET ini sebagai P-type, ya, si S ini adalah positif, maka setrum yang di sini positif. Sekarang saya ganti FET-nya ini menjadi N-type. Maka si setrumnya tinggal dibalik saja. Yang tadi di sini negatif, sekarang jadi positif. Di sini jadi negatif. Sekarang kita usut. Transistor FET N-type, source harus dapat negatif. Dari mana dapat negatif? Coba kita lihat. Oh, ternyata dia dapat negatif dari 4. Karena setrumnya kan sudah ditukar tadi. Ya. Drain dapat positif ya. Melalui siapa? Melalui R3. Gate dapat apa? Harus dapat apa? Harus dapat positif. Dari mana? Dari pembagi tegangan. Pembagi tegangan R1 dan R2. Ya, berarti di sini positif. Cara kerjanya ya sama saja. Cara kerjanya suara masuk melalui ini, kemudian masuk ke dalam transistor, keluar ke drain, terus masuk ke speaker, terus ke negatif. Sebetulnya si suara itu balik lagi gitu ke sini terus gitu tuh, balik lagi ke sini nih, masuk lagi ke dalam PCD gitu. Dia tuh ya keluar lagi ke sini. Jadi dia looping sebetulnya suara itu. Tapi kalau dalam menerangkan pelajaran amplifier itu biasanya begitu sampai sudah ke bawah ini sudah tidak diterangkan lagi dia itu. Sebetulnya dia looping. Ya, bolak balik gitu ya. Ya apa, middle ya, keliling gitu ya. Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang istimewa antara pembacaan rangkaian antara FET dengan transistor. Cuma memang FET itu banyak kelebihannya. Salah satunya dia cepat tanggap gitu, nggak loyo. Jadi kalau transistor itu ibaratnya loyo ya, nggak gesit gitu ya. Kalau adu drag race gitu ya, kalah gitu transistor sama FET ini. Pokoknya banyak keunggulannya FET-nya. Kalau diterangin satu-satu terlalu banyak gitu ya. Oke, apalagi sudah ya. Ya sudah, demikianlah mengenai keterangan mengenai pelajaran transistor, field effect transistor. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kalau ikhlas silahkan bersubsidi, berdonasi dalam bentuk ngisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.